Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu-ibu semangat sekali ya rupanya pagi hari ini. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atas rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka berdiskusi dan sharing-sharing mengenai perbedaan sesuatu yang harus kita persamakan. Apa itu? Adalah gaya hidup, ibu-ibu. Gaya hidup sehat itu kita harus mengambil bijak apa yang harus kita ambil. Kali ini saya akan membahas tentang tips bagaimana memilih buah yang sehat, segar, dan sebagainya, ibu-ibu. Ya, oke ibu-ibu. Sebelum memasuki ke materi, saya ingin sedikit mengulas apa sih itu tentang buah segar, apa sih perbedaannya, dan apa sih ciri-cirinya, dampak apa, dan tipsnya gimana. Tapi sebelum itu izinkan saya perkenalkan dulu ibu-ibu, karena ada pepatahnya itu ibu-ibu, tak kenal maka tak sayang. Nah, dari itu maka kalau kita ingin disayang maka kita harus kenalan ibu-ibu. Oke, sebelumnya ibu-ibu sudah tahu saya? Belum ya? Oke, ibu, nama saya Vijaya Saksena. Saya mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Perawatan Universitas Jember Kampus Lumajang, ibu-ibu. Ibu-ibu, apa sih buah yang segar itu? Apa sih contohnya buah yang tidak segar? Yang segar itu gimana, ibu-ibu? Bagaimana nih? Apa yang di pasar itu nih? Buah yang segar. Buah yang segar, yang tidak segar itu kayak gimana, ibu? Nopo sing alum nih? Alum, oke. Kalau itunya tahu nggak ibu-ibu? Apa itu namanya, dampaknya kalau kita mengonsumsi buah segar, ada yang tahu? Belum tahu. Tahu ya, oke. Jadi bentar lagi kita akan membahas, karena kali ini kita akan bahas tentang seputar buah yang sehat itu gimana. Tujuannya secara umum agar ibu-ibu itu paham bagaimana cara memilih buah yang segar dan sehat itu seperti apa. Tujuan khususnya agar ibu selanjutnya bisa memilih buah yang sehat itu gimana. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja bahas materi. Ibu segera mengalihkan fokus dan pandangan Anda kepada materi yang saya akan sampaikan. Semoga nanti dapat membuat ilmu ini bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya. Oke, ibu-ibu, kita langsung bahas saja apa itu namanya, buah ya. Pengertian buah di sini tadi saya coba tanya-tanya ibu, katanya buah yang di pasar dan sebagainya. Ibu-ibu gini, buah yang segar adalah buah yang tidak mengandung zat atau kimia bahan yang dapat mengolah tetapi dikonsumsi secara langsung, ibu-ibu ya. Jadi buah yang sehat itu buah yang tidak dapat mengandung, bukan yang tidak dapat, adalah buah yang tidak mengandung pengawet atau bahan kimia yang lainnya. Jadi ini yang harus kita waspadai, ibu-ibu, karena zaman sekarang ini sudah banyak buah yang tidak segar, kemudian dipanen, sebelumnya dikasih pengawet dan apa itu namanya dan sebagainya. Nah, itu kita harus rapper mas. Oh, boten nggih. Kasih kopi mau. Niki lek kirang manis nggih. Terima kasih mas. Alhamdulillah ya Allah, keluarga dusun ini sangat baik-baik rupanya. Ibu-ibu, kita lanjut ke materi ya. Jadi kalau kita ingin memilih yang buah itu yang segar, dapat dimakan langsung, kita harus juga tahu buah-buahnya itu harus kita lihat ciri-cirinya bagaimana dan contohnya seperti apa. Ya, oke. Ibu-ibu sudah tahu tidak perbedaannya buah segar dan tidak segar gimana contohnya? Oke, saya akan kasih beberapa caranya
kita kalau melihat buah yang tidak segar itu, kita bisa dilihat dari tekstur buahnya. Kenapa? Jika buahnya itu terlihat keras atau buahnya apa ini ya, lembek, itu tidak baik ibu, buahnya tidak segar. Oke, kulitnya tadi siapa yang tadi bilang ibu, katanya alum dia. Alum nih. Nah, Kisut-kisut nih Pak. Nah, dia kisut-kisutnya. Yang kedua itu perbedaannya buah yang tidak segar itu salah satunya itu ibu-ibu. Jadi benar ibu yang tadi bilang bisa dilihat dari kulitnya sebenarnya ibu-ibu ya. Biasanya buah yang tidak segar itu kelihatannya biasanya keriput, warnanya berubah, tidak sesuai dengan warna aslinya. Tekstur buahnya cenderung lembek dan tidak enak dipandang ibu-ibu. Ya itu. Terus lantas gimana kalau buah yang segar itu ibu? Baunya itu normal ibu? Berarti harum ya? Nah, buahnya itu tidak mengeluarkan aroma bau yang menyengat ibu, meskipun buah itu bau, tetapi tidak melebihi batas kewajaran dari buah itu sendiri. Yang kedua, selanjutnya buah yang normal itu bisa dilihat dari seperti kerumunan lalat ibu, tahu? Oh iya. Lalat. Kita bisa lihat dari situ buah yang tidak segar dan tidak segar. Biasanya cenderung buah yang tidak segar itu banyak dikerumuni dengan lalat-lalat ibu. Oh. Meski ada pun buah yang segar, cuman dikerumuni lalat-lalat ini tidak sebanyak dari buah yang tidak segar itu. Jadi misalkan nanti ibu-ibu dapat melihat atau ingin mencari buah-buah yang ada terlihat seperti itu, bisa diantisipasi buah itu baik atau tidak baiknya untuk dipilih ibu-ibu. Oke, selanjutnya manfaat buah itu sendiri itu seperti apa ibu? Ya, yang pertama bisa dibuat sumber vitamin ibu untuk kebugaran tubuh, sumber antio, dan untuk menjaga kelembapan tubuh. Kemudian ada sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi, dapat meningkatkan metabolisme tubuh ibu. Yang selanjutnya mencegah terjadinya penyakit yang punya darah tinggi. Muatan angkat tangan ibu-ibu. Belum. Nah, buah ini ibu-ibu banyak mengandung sesuatu dapat mencegah dari berbagai penyakit, contoh darah tinggi, darah rendah dan sebagainya. Kedua, selanjutnya ini obat luar tubuh ibu. Jadi buah juga bermanfaat bagi pengobatan di luar tubuh ibu. Oke, selanjutnya dampak apa sih kalau kita memilih buah sembarangan? Nah, ini buat ibu-ibu yang mungkin mohon maaf masih belum tahu, mungkin belum ada semacam pengetahuan tentang memilih buah dan yang baik itu gimana. Nah, jadi gini ibu-ibu, buah yang tidak segar itu ibu-ibu, kalau disimpan itu tidak terjaga kualitasnya ibu, menyebabkan tumbuhnya jamur pada buah-buah, sehingga apabila buah itu tetap dimakan, nah ini berbahaya ibu bagi kesehatan kita. Jangka panjangnya mungkin kalau itu parah bisa jadi ibu bisa keracunan. Cuman kalau timbulnya sementara, mungkin ada permasalahannya ada di pencernaannya saja, bisa jadi ibu mencret dan sebagainya, diare. Nah, seperti itu ibu. Oke, bagaimana sih tipsnya cara memilih buah yang segar itu gimana? Yang pertama bisa dilihat dari warna kulit, kedua tekstur, ketiga ketukan. Nah, ini buahnya bisa diketuk ibu, bisa dilihat buah yang segar dan tidak segarnya bisa dilihat dari situ. Kemudian kalau yang hewan berduri, contoh durian, bisa dilihat dari kerapatan rambut atau duri. Yang ketiga bentuk dan ukuran. Yang keempat kesegaran dan kebersihan. Oke, ibu-ibu, itu materi yang saya sampaikan tadi. Mungkin dari pertanyaan, mungkin ada pertanyaan ibu-ibu mengenai yang apa yang tadi saya sampaikan, monggo saya kasih kesempatan untuk bertanya. Tapi sebelum itu saya mohon izin ibu mau
minum dulu ngelak ya. Bentar ibu, mohon maaf J. Mohon maaf, boleh minum bu? Iya, oke, bentar bu. Panas Pak. Alhamdulillah bu. Kopinya Lumajang ini bu. Oh gitu Lumajang. Oke. Ler Semeru. Lumajang memang top. Oke. Saya lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, gak ada bapak-bapak ya, ibu-ibu semuanya ya. Saya Bapak mau bertanya. Ya, monggo. Ibu Sinten? Ibu Vina. Ya, monggo terus. Ya, tanya apa ibu? Di zaman COVID-19 ini langkah yang paling utama itu sendiri apa ya Pak? Oke, pertanyaannya di zaman COVID ini, Di zaman COVID ini langkah apa? langkah apa yang paling utama dalam itu memilih buah. sendiri dalam ya. Oke, langkah utama dalam memilih buah di zaman COVID-19 ini. Oke, perlu diketahui ibu-ibu. Dari pemerintah pun sekarang sudah banyak instruksi-instruksi yang diberikan kepada masyarakat untuk kita patuhi, diantaranya seperti mencuci tangan, pakai masker. Nah, kalau hubungannya dengan buah ini apa? Nah, kita bisa ngambil yang tadi itu, yakni cuci tangan. Gimana sih? Kenapa kok nyambung atau tidaknya cuci tangan dengan buah itu nyambung, ibu-ibu? Jadi nanti kita tidak tahu buah yang kita pilih itu mengandung sesuatu yang kita tidak diinginkan. Mungkin ada virus-virus, bakteri dan sebagainya, kita tidak tahu. Nah, untuk antisipasinya gimana? Kita ya harus cuci tangan. Nah, sebelumnya di sini ibu-ibu sudah tahu cara cuci tangan yang benar? Belum. Nah, cuci tangan yang benar itu ada 6 langkah ibu-ibu. Ya, sudah ada yang tahu di sini belum? Yang pertama Nah, yang pertama ibu-ibu telapak tangan, kedua punggung tangan, yang ketiga sela-sela jari, keempat mengunci ibu-ibu. Nah, oke, yang kelima ibu jari, keenam diputar-putar. Bisa dipelajari ibu-ibu? Oh bisa. Apa Oke. perlu dipraktekkan Pak? Apa? Apa perlu dipraktekkan? Oh, gak usah bun. Nanti bisa lain kali karena waktunya ini juga terbatas nih. Oke, jadi seperti itu ibu-ibu. Jadi nanti ini sebagai antisipasi saja ibu-ibu, agar yang pertama ibu bisa terhindar dari berbahaya atau seperti apa. Nah, nanti kemudian tidak lanjut sampai situ saja ibu. Ketika ibu sudah memilih buah itu dibawa pulang, dicuci lagi ibu. Ibu harus cuci tangan. Ya, harus rajin Jim, karena COVID ini kita tidak tahu. Ini adalah makhluk yang tak kasat mata, bisa terjadi dimanapun, terpapar dimanapun. Nah, kita tidak tahu, jadi kita antisipasi saja J. Oke, mungkin bisa dipahami ibu-ibu. Saya mau tanya lagi Pak. Oke, ibu Sinten ini Ibu namanya. Margarin. J, monggo tanya. Pak, bila baik mana buah di pasar, di pinggir jalan dengan yang ada di Indomaret ya Pak? Oke, pertanyaannya bagus ibu-ibu. Jadi gini ibu-ibu, saya jawab yang ringkas saja ya, waktunya juga saya terbatas. Bentar lagi saya juga ada undangan di RTV sebelah. Oke, mohon maaf saya ketawa ibu-ibu. Pertanyaannya sangat bagus-bagus. Alhamdulillah, saya sangat bangga pada pagi hari ini. Oke ibu-ibu, pertanyaannya lebih baik mana buah segar di pasar atau di supermarket di mana? Jadi gini ibu-ibu, ketika kita melihat buah, bentuknya sama, buahnya sama, cuma di tempat yang berbeda, ini lebih mahalan yang di pasar atau yang di Indomaret, ibu-ibu? Yang di Indomaret. Nah, Indomaret. Udah tahu alasannya kenapa ibu-ibu? Nggak tahu. Nah, jadi gini ibu-ibu, buah yang di pasar dengan yang di Indomaret buahnya sama. Kenapa lebih mahal yang di Indomaret? Karena buah yang di pasar ini kualitasnya belum tentu baik yang di Indomaret. Indomaret ini sangat baik ibu-ibu. Karena kenapa? Di Indomaret ini suhunya terjaga, kestabilan juga terjaga. Kalau di pasar, saya pastikan akan banyak menimbulkan polusi dan sebagainya. Apa bisa dipahami ibu? Oh bisa. Oke, nah itu ibu kesimpulannya, kalau pilih buah tadi bisa melihat dari tekstur buah yang segar dan keasliannya, dari tekstur, kelengkapan dan sebagainya. Jadi seperti itu, jangan asal milih buah ibu-ibu. Nah, tindak lanjutnya nanti saya akan sering-sering berkomunikasi, berdiskusi dengan gaya hidup ini.
Semoga kedepannya ibu dapat apa itu namanya ya, memilih buah yang segar dan yang tidak segar itu gimana. Oke, mungkin bisa saya akhiri. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.